Shalom semuanya, welcome grading at Master Plan Youth Online Service. Apa kabar teman-teman semua? Kami tetap mendoakan agar teman-teman semua tetap sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, online service kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Pastor Stephen Erastus yang lebih kita kenal dengan Ko Epen dengan tema Normal is Not Enough. Nah, beliau akan membahas seperti apa kita memandang kehidupannya normal sebagai seorang anak Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe. Nah, pengumuman yang pertama yaitu mengenai Fight Club Online Class. Nah, yang akan diadakan pada tanggal 18 Juni, hari Kamis, pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan tema Manage Your Sexual Desire bersama youth pastor kita yaitu Pastor Randy Chandra Dinata. Nah, kelas ini akan diadakan melalui Zoom meeting. Maka itu pastikan teman-teman segera mendaftarkan diri melalui DM Instagram atau enggak melalui bio yang ada di Instagram Master Plan Youth. Karena kuotanya sangat terbatas teman-teman dan udah banyak banget yang mendaftar. Kemudian pengumuman yang kedua mengenai EF Youth. Nah, EF Youth ini tetap diadakan yaitu via online. Maka itu pastikan teman-teman untuk mengecek grup Master Plan karena akan dibagikan link Zoom meeting tersebut. Kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar kaca. Kemudian ibadah Master Plan Youth online service minggu depan akan dilayani oleh salah satu pastor leader kita yaitu Pastor Nicholas Hasiando dengan tema New Normal Same God. Nah, teman-teman tetap stay at home sesuai dengan anjuran pemerintah, tetap stay safe dan stay healthy. Nah, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan selamat beribadah. God bless you all. Shalom teman-teman semuanya. Ayo semuanya kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita angkat suara kita bawakan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau
kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana
biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan sang kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati seperti-Mu. Buka hati kami, siapkan kami untuk dengar firman-Mu, Tuhan. Buat kami mengerti akan isi hati-Mu yang akan disampaikan. Jangan biarkan kami beban, tuntun kami agar kami tahu apa kehendak-Mu pada hidup kami. Siapkan kami, Tuhan, untuk dengar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kata yang akan kami dengar, biar gak keluar langsung, gak bisa kami terima dengan sepenuh hati dan sepenuh pikiran kami, Tuhan. Berkati juga hamba-Mu, Tuhan, yang akan membagikan isi hati-Mu, ya Bapa. Kami percaya kami akan bisa menerima apa yang akan disampaikan. Terus hadir dalam ibadah kami, ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom teman-teman Master Plan. Perkenalkan, nama gue Stephen. Lu bisa panggil gue Epen, Ko Epen, Bang, Mas, anything. Lu boleh panggil gue bebas, apapun yang lo enjoy terserah. Selama lo nggak nyebut gue Anto gitu loh, karena nama gue Epen gitu, bukan Anto gitu loh. Basically gue
terakhir ke master plan itu mungkin 1-2 tahun yang lalu. Memang udah cukup lama, jadi mungkin beberapa dari teman-teman gak ingat sama gue, tapi gak masalah. Nah, hari ini gue hadir lagi. Thank you buat teman-teman pengurus yang kasih gue kesempatan untuk bisa sharing sama teman-teman semua. Dan ya, kita pasti gak akan nyangka ternyata keadaan seperti ini hari ini. Jadi kita harus ya bertemu dengan media seperti ini. Jadi kita gak bisa tatap mata, kita nggak bisa sapa-sapaan secara langsung. But that's okay. Gue harap sharing gue bisa membuat kita semakin kokoh, semakin kuat dalam perjalanan kita bersama Tuhan ya teman-teman. Nah, tema kita hari ini menarik bagi saya secara pribadi ya. Dan tema ini pun sebenarnya menjadi sebuah perjalanan saya bersama Tuhan. Jadi saya mau sharingin tema ini tuh basically saya tuh happy banget gitu loh. Nah, tema kita hari ini tuh normal is not enough. Normal itu nggak cukup. Tentu slogan seperti ini tuh familiar sih bagi kita ya. Terutama teman-teman dari generasi X, Y, Z gitu kan. Itu udah biasa banget untuk hidup melanggar norma-norma normal yang ada di masyarakat gitu loh. Dan memang kita terlatih untuk hal seperti itu. Jadi kita selalu melihat sebuah kasus, sebuah hal dari sudut pandang yang berbeda yang mungkin bonyok atau orang-orang tua di sekitar kita tuh nggak suka gitu loh. Tapi itulah uniknya generasi kita gitu loh. Karena adanya sosial media, dengan ada internet, wow, itu membuat benar-benar dunia terbuka banget dan kita jadi melihat segala macam itu jadi berbeda dari cara orang tua kita melihat. Karena itu biasanya cara kerja anak muda sama orang tua berbeda. Saya pernah nge-post di Instagram story saya begini. Perbedaan antara orang tua dan anaknya. Kalau orang tua itu akan nge-save duitnya atau ngirit 20.000 dengan cara berjalan 20 menit. Oke? Orang tua itu akan nge-save duitnya 20.000, nyimpen atau mengirit duitnya 20.000 dengan cara berjalan 20 menit. Tapi anak muda beda. Anak muda itu mendingan gue bayar 20.000 daripada gue jalan 20 menit. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu hal yang berbeda ya. Basically gak ada yang disalahkan gitu loh. Karena setiap pilihan itu memiliki sudut pandangnya masing-masing. Tapi itulah perbedaan dari cara generasi berpikir. Gak disalahkan. Dan kalau hari ini kita lihat ya banyak startup baru dengan cara penjualan yang benar-benar kreatif, cara marketing yang kreatif gitu loh. Itu cukup memukul perusahaan-perusahaan yang sudah tua, yang berjalan sekian lama. Karena itu perusahaan-perusahaan yang tua untuk bisa keep up dengan zaman sekarang, dengan marketing zaman sekarang, mereka tuh meng-hire anak muda. Kenapa? Karena mereka bisa berpikir out of the box daripada yang orang-orang tua ini pikirkan. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai normal is not enough dari sudut pandang dunia. Yang jadi problem adalah bagaimana kalau kita melihat itu? Bagaimana kalau kita melihat itu dari sudut pandang Kristenan? Dari sudut pandang seorang anak Tuhan. Yang jadi problem itu gini guys. Sebenarnya yang normal itu seperti apa? Itu dulu. Karena kalau kita nggak tahu normal seperti apa, ya bagaimana kita berbuat something yang di luar kenormalan itu gitu loh. Nggak mungkin, karena yang normal aja kita nggak tahu. Jadi kita mesti tahu nih, patokan normalnya apa dan bagaimana gue keluar dari normalnya ini. Sehingga menjalani sebuah dimensi kehidupan yang abnormal. Abnormal itu nggak normal maksudnya gitu loh. Tapi tentu dari cara atau sudut pandang yang positif. Bukan abnormal berarti gila gitu loh, enggak. Tapi sudut pandang yang I think lebih benar bagi kita orang Kristen. Nah, kalau hari ini kita melihat kehidupan anak-anak muda Kristen ya, kita melihat sebuah kehidupan yang berjalan baik-baik aja. Ini normal sebenarnya di mata anak-anak dunia. Mereka ke gereja setiap hari Minggu. Sebelum itu, gue mundur dulu, mereka beragama. Di negara seperti Indonesia yang menjunjung tinggi ketuhanan,
kalau seseorang gak beragama tuh dianggap aneh. Dianggapnya ya orang yang gak normal gitu. Kenapa lo gak beragama? Ini negara beragama. Orang yang gak beragama tuh dinilainya sangat negatif biasanya. Jadi di negara ini beragama itu something yang normal. Bahkan kayak lo guys dan gua, mungkin dari kecil kita sudah beragama Kristen, sekalipun kita belum memilih untuk menjadi seorang Kristen dari awalnya. Sekarang gue tanya sama kalian, lu waktu kecil, waktu baru lahir, atau oke lah, let's say lu umur 3 tahun gitu loh, emang lu disuruh ngisi form mau pilih agama apa? Ada kotak-kotak, lu tinggal tik, lu tinggal kasih tanda di kotaknya, oh gue mau pilih agama A, gue mau pilih B atau C. Kan enggak. Dari kecil ya, kita udah dibawa ke sekolah minggu guys. Ini khusus buat teman-teman yang mungkin dari kecil udah Kristen, yang banyak kita Kristen atau keluarga besar kita semua Kristen. Kayak misalkan gue punya anak gitu loh. Dia secara otomatis gue bawa ke sekolah minggu. Dia baru umur 1 tahun gitu loh. Tapi langsung gue bawa ke sekolah minggu. Kenapa? Karena gue ke gereja. Jadi anak gue otomatis jadi Kristen. Dan dia besar dengan sebuah kehidupan kekristenan, dengan liturginya, dengan cara-caranya, dengan sebelum makan berdoa kepada Tuhan Yesus, sebelum tidur minta perlindungan kepada Tuhan Yesus. Kalau mau ujian doa dulu biar Tuhan bantuin ingetin, bukan bantuin kasih contekan ya, bantuin ngingetin kita dari semua hal yang telah kita pelajari. Sampai hari ini, kalau hari Minggu ke gereja, kalau Natal ke gereja, ya kan, kalau Paskah ke gereja. Kalau ada waktu lebih, kita ke komsel kan gitu. Itu kan normal. Dan kita telah berjalan dalam cara hidup seperti ini tuh bertahun-tahun. Jadi teman-teman juga mungkin ngerasain kalau lu coba deh hari Minggu nggak ke gereja, gimana rasanya? Biasanya orang kan merasa kayak ada yang kurang nih nggak ke gereja. Gitu. Kenapa? Ya kita di situ bertahun-tahun guys. Dalam setahun kita ada 52 minggu. 52 minggu itu kita ke gereja terus. Kalau kita udah jalan 10 tahun berarti udah 520 kali kita ke gereja. Dan dulu kalau nggak ke gereja malah diancam. Ke gereja ya, kalau nggak ada uang jajan, misalnya kan gitu. Itu terekam semua di sini. Di sini kerekam. Jadinya, orang Kristen harus ke gereja. Orang Kristen tuh harus berdoa. Orang Kristen tuh harus merayakan Natal. Dan berbagai macam jenis-jenis liturginya masing-masing. Nah, itu kan normalnya. Masalahnya itu normal nggak sebenarnya? Ini jadi masalah. Karena kalau kita sudah melihat hal itu sebagai something yang normal, ya sayang aja. Kenapa? I don't know, gue ngomong begini ada yang happy atau nggak happy sih. Karena gini, Tuhan itu nggak mengajarkan kekristenan. Tuhan datang gak membawa agama. Karena itu agama Kristen boleh gak kalau gue sebut sebagai the new normal? Dari cara hidupnya yang Tuhan bawa, yang gak bawa nama agama, komunitas kekristenan yang juga gak beragama, maksudnya gak ada agama Kristen karena belum ada agama Kristen. Kemudian jadilah agama Kristen. Gue bisa bilang this is the new normal of Christianity. Nah, gimana perjalanannya? Gue runtut dari awal ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, Tuhan itu gak membawa agama. Tuhan itu gak membawa liturgi. Tuhan gak membawa, ya kalau mau dengar khotbah, nyanyi dulu, worship, praise worship, pendeta naik mimbar. Gak ada. Kemudian cara-cara beragama lainnya, kalau misalkan di gereja tulis surat permohonan doa, itu gak ada. Tuhan gak membawa agama. Tapi satu hal yang harus kita pahami adalah Tuhan membawa sebuah gaya hidup. Tuhan membawa semangat hidup. Nah, apa semangat hidup Tuhan itu? Kita dapat melihat dari kitab Yohanes. Jadi guys, kalau kalian baca kitab Yohanes,
kita dapat melihat bagaimana Tuhan memang sudah men-set hidupnya untuk mengabdi kepada Bapa. That's it. Gak ada yang lain. Itu doang. Kalau kita sempat dengar tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan di 30 tahun umur dia yang hilang, yang nggak ditulis dalam Alkitab. Ini sebenarnya yang dilakukan di sini itu perjalanan untuk 3,5 tahun belakangan. Karena core-nya hidup dia tuh di 30 tahun ke atas ini sampai Tuhan mati di kayu salib. Ini core-nya. Tapi ini terbangun dari dia kecil. Apa? Tuhan ngapain? Dia belajar, masuk sekolah Yahudi, menjadi rabi. Sampai umur 30 ketika ia sudah menjadi rabi dan juga ditambah hikmat dari Allah Bapa, dia baru bisa berjalan menjalani memang rencananya Bapa untuk memang digenapi dalam hidup Tuhan Yesus. Dengan menjadi rabi, guys, Tuhan tuh bisa jalan ketemu Petrus, "Woi, ikut gua aja. Lepas jala-jala lo." Langsung ikut loh. Ikut. Dan murid-murid lainnya. Matius, waktu masih jadi pemungut cukai, ikut gue sini. Ikut loh. Kalau Tuhan gak jadi rabi gak bisa, guys. Rabi itu buat zaman dulu tuh, waduh, itu terhormat banget. Kayak kita misalkan kalau ketemu Bapak Menteri gitu ya, kamu jadi staf ahli saya ya. Itu kan tawaran yang menarik banget gitu loh. Apalagi Bapak Presiden. Kamu pinter deh, kamu jadi staf ahli saya ya. Weh, kan gila banget kan. Nah, dulu rabi itu sangat terhormat. Jadi memang apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bukan kaleng-kaleng gitu loh. Itu yang diucapkan oleh rabi dan orang menghormati. Jadi kalau dia mengucapkan firman, hikmatnya itu gak sembarangan gitu loh. Itu terbangun dari 30 tahun dia belajar. Untuk ini loh. Untuk apa ini? Ini tuh sebenarnya core kehidupan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Yohanes. Salah satunya Yohanes 4 ayat 34. Makananku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada beberapa ayat lagi yang saya tulis, misalkan kayak di Yohanes 7 ayat 16, guys. Saya bacain aja. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Tuh. Semua tuh berasal dari Bapa dan Dia menjalankan apa yang Bapa kehendaki. Lagi ya, di dalam Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Tuh. Dia yang mengutus aku. Satu lagi, Yohanes 6 ayat yang ke-57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Lihat deh cara Tuhan berbicara di kitab Yohanes. Aku utusan, aku mengutus, aku untuk kemuliaan Bapa, dan lain sebagainya. Di pikirannya cuma satu, aku mau mengabdi kepada Bapa, that's it. Dan hal itu ditunjukkan sampai kematian Tuhan di kayu salib. Wah, hebat banget. Sekali lagi ya, di situ nggak ada agama Kristen. Nah, sebutan Kristen itu ada ketika mulai masuk, ketika Tuhan naik ke surga. Murid-muridnya kan mulai mengajar ya. Di sini kan baru lahirlah jemaat di Roma lah, dan lain sebagainya. Termasuk saat itu Paulus juga kan mengajar kan. Nah itu kan makin gila lagi kan. Paulus tuh gila gitu loh. Dia hebat banget sih gitu loh. Wah terus gitu. Nah jemaat-jemaat ini tuh menerima banyak siksaan. Dari pertama kekaisaran Roma, yang kedua orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, orang Kristen itu adalah penista agama. Kenapa? Karena dari Tuhannya itu udah dinilai penista agama. Dari Tuhan Yesusnya. Dari Yesusnya nih, panutannya orang Kristen kan Yesus tuh. Itu dianggap penista agama. Ya dia bilang tiba-tiba, aku anak Bapa. Gak bakal ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Coba kalau tiba-tiba hari ini ya, salah satu teman dari kalian master plan, misalkan let's say, sorry ya Gio, gue pakai nama lu nih Gio nih. Tiba-tiba Gio ngomong di mimbar, gue titisannya Bapa.
Lu kalau nggak lewat gue, lu nggak bisa ke surga. Lu sambit nggak tuh si Gio? Lu juga 4 lihat dia gitu loh. Sorry Gio, bercanda Gio. Tuhan Yesus tuh seperti itu loh. Sekalipun Tuhan sudah menunjukkan dengan mujizat, tetap aja orang Yahudi nggak suka. Yang orang Yahudi tuh segitu striknya dengan hukumnya. Kalau lu menghina Yahweh, habis aja. Karena itu orang Kristen tuh, karena mengikuti Tuhan Yesus, orang Kristen pun dihajar habis. Dihajar orang Yahudi karena dikira penista agama, dihajar orang Roma karena orang Kristen gak mau menyembah kaisar. Wah, habis. Ini diserang habis. Ya, kalau kita lihat sejarah, serem-serem. Siksaan itu sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Ya, ada yang digergaji, dilempar kandang binatang buas gitu loh. Tapi gue suka membayangkan ya, kalau gue saat itu jadi orang Kristen, apakah gue tetap bertahan? Karena gue melihat gue gak normal. Karena normalnya gak mungkin gue dikejar-kejar. Betul gak sih? Lo berpikir begitu gak? Kalau lo jadi orang Kristen udah kejar-kejar, lo ngerasa normal gak? Kalau hari ini kita bisa bilang, ya gue normal karena gue percaya Tuhan. Oke, saat itu terjadi, gak gampang. Gak gampang. Nah, itulah yang jemaat mula-mula atau komunitas Kristen yang mereka alami gitu loh. Sampai abad ketiga, kekristenan menjadi sebuah agama yang sah. Akhirnya seluruh Roma jadi Kristen. Seluruh Roma jadi Kristen. Ini juga satu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus lewat gambarannya. Waktu itu dilepaskannya kuda putih yang muncul, yang menang atas perang tanpa kekerasan, tanpa senjata. Karena itu dikatakan membawa busur. Ini di Wahyu 6 ya. Ini sorry gue agak skip dikit, tapi ini sebagai pengetahuan. Itu seekor kuda putih itu balik dengan orangnya di atasnya yang membawa busur tanpa anak panah. Itu menunjukkan kekristenan yang menang tanpa peperangan. Nah itu dia. Itu orang Kristen mula-mula. Dihajar, gak ngelawan balik, tapi seluruh Roma jadi Kristen. Itu hebat banget loh. Itu gila sih. Jadi Kristen seluruh Roma. Jadi agama yang sah. Nah, mulai dari titik ini gue katakan dengan the new normal of Christianity. Agama Kristen jadi agama yang sah. Orang-orangnya jadi normal dalam tanda kutip. Ya, dihormati, bisa beribadah, udah gak dikejar-kejar lagi, hidup aman, tentram. Masalahnya adalah, sejarah mencatat, setelah kekristenan menjadi agama yang sah, kekristenan memasuki masa-masa kegelapan. Masa-masa kegelapan itu bukan terjadi sebelumnya loh waktu disiksa, tapi setelah menjadi sebuah agama yang sah bagi Roma. Mulai deh main money politik. Itu berjalan ribuan tahun loh guys. Lama banget loh, ribuan tahun loh. Mulai gereja-gereja mulai menjual surat indulgensia. Surat itu maksudnya adalah, indulgensia adalah surat yang diperjualbelikan. Jadi kalau orang yang beli surat ini buat ngapus dosa gitu. Enak ya, tinggal bayar doang, ngapus dosa gitu ya. Kalau sekarang ada aplikasi Gojek nih, gue tinggal scan QR code nih, atau GoPay, ada OVO, ada BCA juga bisa kan QR, ada macam-macam lah sekarang, banyak banget ya. Tinggal gue scan, dosa gue diampuni. Oke, gue rasa sih kayak laku nih kalau gue jual begituan kali ya. Nah, itu tuh berjalan seperti itu kekristenan. Terus orang kalau ngasih persembahan, kalau suaranya gemerincing kencang gitu kan, dulu koin-koin ya, gemerincing kencang, roh saudaranya dari neraka dipindahkan ke surga. Tuh lihat, kekristenan jadi kayak gitu loh. Gila gak? Itu begitu tuh. Kemudian dari situ terus berjalan sampai lahirlah bapak-bapak reformasi. Martin Luther lah di situ ada, John Calvin di situ dan lain sebagainya. Jadi mereka ini lahir karena gelisah gitu. Kekristenan kok jadi begini? Kayak Tuhan gak ngajarin begitu kan, begitu. Wah, karena itu lahirlah mereka. Mereka juga diserang juga sama kekristenan yang saat itu berjaya gitu loh. Wah, terus berjalan terus ya sampai hari ini. Nah, gue mau nanya dulu sama kalian, normalnya itu yang mana? Normalnya itu yang mana? Oke, udah jawab ya. Pertanyaan kedua, hari ini lo ikutin normal yang mana?
Kalau kita bagi fase ya, ada fase sebelum kekristenan menjadi agama yang sah sama fase kekristenan waktu masih komunitas. Karena kan lo Kristen itu kan, Kristen dibilangnya, disebut Kristen karena ledekan gitu loh. Lo Kristen lo ya. Pengikut Kristus kan lo, anak tukang kayu kan. Yang ngaku dirinya anak Allah kan. Yang mengaku dirinya anak Yahweh kan. Nah itu. Jadi dua fase. Kita akan hidup di fase setelah ini memang. Tapi cara kita hidup, spirit kita hidup, motivasi kita hidup, itu yang mana? Yang nyaman atau yang sebenarnya nggak nyaman? Oh, aku nyaman dong. Oh, oke, nyaman. Di sini nyaman karena mereka bisa menikmati segala hal yang baik yang dunia bisa berikan. Tapi bisa nggak nyaman karena mereka di sini nggak menikmati. Tapi orang Kristen mula-mula tuh mereka nggak menikmati karena keadaan yang membuat mereka seperti itu. Mereka nggak bisa nikmatin. Mereka nggak bisa memilih. Tapi hari ini, lu dan gue bisa memilih. Aku mau menikmati dunia atau enggak. Oh berarti kalau kalau nggak bisa nikmatin dunia berarti gue masih mati dong. Oh enggak. Bukan lo harus bunuh diri, enggak, ngaco. Tetapi hati lo nggak terikat di sini atau lo nggak bisa dibahagiakan oleh dunia. Even lo masih tinggal di dunia. Kenapa? Itulah cara Tuhan Yesus hidup dulu. Makananku memenuhi kehendak Bapa. Nah hari ini kita hidup kan untuk memenuhi kehendak kita biasanya. Gue seorang pria yang di umur sekian gaji gue masih sekian, yang kalau nggak married, kalau nggak pacaran kayaknya nggak lengkap, kalau nggak pakai mobil kurang keren. Coba lihat, salah nggak? Untuk satu sisi nggak salah. Oke, karena emang kita harus bertanggung jawab sama hidup kita. Kita nggak boleh jadi orang malas. Tapi kalau hidup lo cuma buat di sini doang, sorry. Itu bukan hidup yang Tuhan ajarkan. Tapi yang Tuhan ajarkan adalah apapun yang kita lakukan, semua untuk kesenangan Bapa. Nah, karena itu poin intinya adalah satu. Bagaimana kita mematikan segala macam keinginan daging kita yang Tuhan gak suka. Karena untuk kita bisa mengabdi kepada Bapa, seringkali kita harus mematikan kesenangan kita. Karena kesenangan kita biasanya bentrok sama kesenangan Bapa. Yakobus 4 ayat yang keempat, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Persahabatan dengan dunia berbicara mengenai kalau kita nyaman di sini dan kita melupakan kehendak Bapa yang harusnya lu tuh diciptakan untuk itu. Bukan untuk happy, no. Tapi lu hidup untuk kesenangan Bapa. Wah, susah banget jadi orang Kristen. Ya, siapa yang bilang gampang? Tidak ada yang bilang gampang. Ya kalau ada yang bilang gampang ya gue enggak. Gue salah satu orang yang bilang kekristenan itu berat. Tapi kalau lu lihat dari Tuhan Yesus waktu dia selama masih hidup, ini tuh udah struggle guys. Udah sering mau dibunuh. Lolos terus aja. Karena waktunya belum datang gitu loh. Pengen dirajam lah, pengen ditangkap lah, tuh lolos terus. Sampai akhirnya di Taman Getsemani ketangkap. Itu udah susah hidupnya, udah gak gampang. And that's Christianity. Yang kuat dalam tekanan. Lanjut ya ke jemaat-jemaat dari murid-muridnya. Tekanan semua. Itu tekanan. Tapi mereka itu dasar-dasar kekristenan sampai hari ini bos. Kalau mereka gak ada, kita gak kayak hari ini. Itu mereka tuh dasar-dasar kekristenan sampai hari ini loh. Hebat loh mereka loh. Hidup mereka nyaman gak? Ya enggak lah, dari lahir dikejar-kejar, gimana nyamannya. Tapi mereka itu memenuhi tugas panggilan mereka. Begitu kekristenan jadi nyaman, baca sejarah aja deh. Ntar gue dibilang menghina kekristenan lagi, ntar gue dibilang penista agama Kristen lagi. Tapi ya, lihat hari ini coba. Ke gereja, terus keluar, mulut lo ngatain teman lo hewan-hewan, pakai nama-nama hewan. Berantem, diserempet, turun, pukul. Buka jendela, teriak-teriak kata-kata yang gak patut. Tapi ke gereja, tuh normal. Hah? Kalau menurut kita normalnya itu berarti ada yang salah loh. Karena ikut Tuhan itu merubah karakter.
pengikut Tuhan itu mengubah segala macam kebiasaan kita, mulut kita, mata, pikiran, keputusan, emosi, cara kita mandang duit, cara kita mandang lawan jenis, semua berubah. Kenapa? Karena kekristenan itu harusnya itu benar-benar seakan-akan memenjarakan hidup kita, sampai kita benar-benar nggak bisa mengingini diri kita sendiri. Kita dipenjara dalam kekristenan. Ini yang dikatakan penjara Tuhan. Kalau gue punya istilah ya, penjara Tuhan. Mau gak lu di penjara Tuhan? Tapi ada satu lagi, penjara dunia, penjara iblis. Penjaranya lebar, gede, lu mau kemana-mana boleh. Di penjaranya tuh ada kayak tempat main kayak dunia fantasi. Ini bukan Dufane ya, cuman ada kayak roller coasternya lah. Ada mall, ada bioskop, ada berbagai macam barang-barang branded. Itu penjaranya gede banget. Tapi kalau penjara Tuhan kayak cuman satu doang, terus lu diem. Kenapa? Karena penjara Tuhan gak mengizinkan lu buat mengumbar daging lu gitu. Enggak, lu dikunci di situ. Tapi hidup lu tuh bukan berarti diem doang ya, tapi lu melangkah dalam kehendak Bapa. Itulah kekristenan. So, kalau dikatakan normal is not enough, normal lu apa hari ini? Kalau misalkan dia bilang, wah normal gue ke gereja tapi mulut gue kejorok. Oh iya, berarti kalau pengen keluar dari normal adalah apa? Lu jaga mulut lu supaya jangan ngomong jorok lagi. Apa sekarang? Normalnya lu apa lagi? Kasus kedua, contoh kedua. Gue orang Kristen, tapi kalau pacaran itu sukanya gak beres. Pasti gak jauh dari ranjang gitu misalkan. Sorry ya bahasa gue begini, tapi anak muda nih banyak banget yang begini. Gak jauh dari ranjang gitu loh. Pacaran pokoknya aneh-aneh terus. Oke. So, untuk menjadi abnormal gimana? Ada dua option. Lo tetap pacaran tapi lo gak aneh-aneh. Atau kedua, mendingan lo gak usah pacaran. Wah, gue sepi dong kalau gak pacaran. Ya, semua ada harganya bos. Jadi orang Kristen gak sesimpel lo ke gereja lo nangis dan lo pulang berarti lo anak Tuhan. Enggak. Lo ke gereja, lo di briefing, lu keluar dari gereja, lu berjuang dalam hidup lu dari Senin sampai Senin. That's it, kekristenan. Tapi Tuhan itu sayang sama kita loh. Dia tahu kita tuh senangnya di mana. Dia tuh tahu apa yang bisa membuat kita happy tanpa harus menyakiti dia. Dia tahu. Oh anakku butuh liburan nih, gue kasih liburan deh. Oh anakku butuh motor deh, gue kasih motor deh. Tuhan tahu segala apapun yang kita butuhkan. Tapi Tuhan gak peduli sama apapun yang kita senangi. Itu dia. Tapi dia kan mencukupi kebutuhan kita. Yes, amin, gue percaya. Tapi jangan harap apa yang lu senangin Tuhan tuh ACC dan Tuhan kasih. Oh enggak. Karena biasanya kita senangkan itu nyakitin Tuhan. Dan Tuhan, no, gue gak mau kasih lo itu. Kalau kamu ikut aku nak, asal ada makan pakaian cukup. Kan Tuhan ngajarin gitu. Jadi menjadi kekristenan, memasuki dimensi kekristenan yang abnormal itu artinya kita benar-benar menjadikan Bapa itu nyata. Karena kalau begitu kita melangkah dalam usaha kita untuk terus menyenangkan Bapa itu jadi semakin nyata loh. Sekarang ya, Bapa itu di mana? Di sini? Apa di sini? Apakah ternyata kita cuma pintar berteori tentang Tuhan dengan berbagai macam ilmu teologi yang pernah kita dengar di YouTube ataupun di sekolah teologi, tapi hidup kita nggak menunjukkan kita anak Tuhan. Mulut kita sama kayak orang lain, keputusan kita, cara kita marah sama kayak orang lain. And itu normalnya dunia, dan kalau lo nyaman di situ ya udah terserah. Tapi yang gue mau ajak kalian hari ini adalah jadi ekstrim. Lo mesti ekstrim. Karena kalau normal, lo gak mungkin bisa sungguh-sungguh. Lo mesti ekstrim. Bener-bener keluar dari zona nyaman lo. Lo bener-bener cari Tuhan segila-gilanya. Sampai lo bisa dilihat aneh sama teman-teman lo, ya udah biarin, gak apa-apa. Yang penting gue gak aneh di mata Tuhan. Wow. Gue rindu banget guys. Kita bener-bener berani melangkah. Karena kenapa gue katakan berani? Karena lo semua rata-rata udah tahu.
Jadi orang Kristen tuh harus seperti apa? Kalian udah tahu. Tapi yang kurang adalah langkah kita untuk berani ke arah sana gitu loh. Tapi ayolah guys, Tuhan tuh udah memberikan segalanya bagi kita, nyawanya sendiri sudah diberikan. So kalau kita hitungan sama Tuhan, kita benar-benar anak kurang ajar. Jangan. Gue pun yang berkata seperti ini pun, gue pun berusaha, bukan berarti nilai gue bagus, enggak. Gue juga ngerasa nilai gue belum bagus. Tapi karena gue tahu beratnya mengiring Tuhan, gue cuma mau ngajak kalian, ayo jalan sama-sama guys. Lo gak sendirian. Kalian di sana punya Kak Randy, ada Gio dan teman-teman lain, pengurus lain yang mungkin gue gak hafal, sorry gue gak hafal kalian. Oh, dan Nico juga. Kalian punya teman-teman yang bisa diajak untuk melangkah bersama untuk mengiring Tuhan, menjadi ekstrem dalam Tuhan. Dan satu pesan saya terakhir sebelum saya menutup sharing saya. Kalian gak akan pernah menyesal mengiringi Tuhan. Trust me, percaya sama gue. Lo gak akan menyesal. Lo akan tahu bahwa Bapa itu begitu nyata. Dia benar-benar begitu hadir dan memimpin lo. Mungkin lo gak lihat, mungkin lo gak dengar. Tapi Bapa bisa mengarahkan lo. Wah, itu hebatnya Bapa. Jadi yuk, normal is not enough, I know. Dan yuk kita berjalan menjadi orang Kristen yang di luar sebatas kenormalan orang Kristen hari ini. Kita memasuki dimensi kekristenan yang normal di mata Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya teman-teman. Yuk. Tuhan, biarlah firman ini mengubahkan kami ya Bapa. Kami mau jadi anak-Mu yang baik. Karena itu kami semua menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntun kami, proses kami. Bawa kami menjadi anak-anak-Mu yang berani meninggalkan dunia. Berani hidup ekstrim. Walaupun harganya mahal kami tahu, tapi kami berani melangkah. Terima kasih banyak ya Tuhanku. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless guys.